Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita membaca Alkitab dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Saya bacakan buat kita semua. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudaraku, setidaknya kita memahami bahwa kekristenan itu hanya dapat disimpulkan hanya menjadi dua. Apakah kita tetap berdiri tegak di dalam Tuhan, atau kita hanyut oleh arus dunia? Dua itu saja, saudara. Mau saudara itu orang kaya, orang miskin, saudara itu terdidik atau tidak terdidik, pintar atau bodoh dalam pandangan dunia, saudara itu memiliki segalanya atau tidak punya apa-apa. Dalam kekristenan, kaitan kita sebagai orang Kristen hanya dua. Saudara tetap tegak berdiri di dalam Tuhan, atau saudara hanyut oleh arus dunia. Karena prinsipnya setiap orang atau setiap kita yang percaya akan dinilai oleh Allah, kita ini orang yang tetap berdiri kokoh, mempertahankan iman kita untuk tetap percaya kepadanya, atau kita mau terseret dengan dunia. Dalam pembacaan ini digambarkan seperti kita membangun rumah. Ada bangunan rumah yang berdiri kokoh walaupun menghadapi badai gelombang yang begitu luar biasa. Banjir datang, dia tetap berdiri tegak. Dia tetap kokoh, dia tetap kuat. Karena dibangun di atas batu karang, di atas dasar yang teguh. Tetapi ada juga bangunan yang berdiri, tetapi hanya di atas pasir. Ketika banjir melanda, rumah rubuh, dan hebat kerusakannya. Saudara, akhirnya dari perenungan ini kita bisa menyimpulkan, saudara masih orang-orang yang tetap berdiri tegak, mempercayai Allah atau tidak. Dengan badai gelombang yang sementara menghantam saudara, dari sisi kanan kiri saudara, dari segala penjuru, baik itu dari sisi ekonomi saudara, kesehatan saudara, dari sisi kepercayaan dan keyakinan saudara, dari keluarga saudara, dari pelayanan saudara. Apakah saudara tetap berdiri dan tetap memandang Tuhan sebagai sumber kekuatan saudara? Atau saudara akhirnya harus terlena dan hancur, berantakan dan rusak berat, karena saudara akibatnya mengikuti dunia, mengikuti arus, terbawa dengan suasana duniawi yang membawa saudara kepada kehancuran. Bahkan kalau sampai tidak bertobat dan tidak kembali, saudara dibinasakan. Ini adalah pilihan saudara. Saudara harus memilih untuk tetap berdiri. Saudara harus memilih untuk tetap percaya kepada Allah atau tidak. Saudaraku, bisa saja ungkapan orang berkata bahwa hari-hari ini orang kaya semakin kaya, tetapi orang miskin semakin melarat. Bisa saja itu benar, tetapi dalam pandangan kekristenan, mau saudara kaya atau miskin, saudara mapan atau tidak, itu bukan yang utama. Yang utama adalah saudara tetap percaya tidak bahwa Allah menuntun dan menyertai saudara. Kadang saudara kita dalam hati berkata, aku cinta Tuhan, aku percaya Tuhan, aku mau hidup di dalam Tuhan. Tetapi dalam realita, ekonomi bisa membuat saudara hancur. Masalah makan minum bisa membuat saudara tidak mencari Tuhan. Masalah tidak punya uang membuat saudara seperti orang yang hilang pengharapan. Saudara dalam hati bisa berkata, aku cinta Tuhan, aku mencintai, aku mau menjaga kekudusan. Tetapi ketika saudara melihat ATM saudara kosong, dompet saudara kosong,
saudara mulai linglung pikiranmu. Saudara mulai tiba-tiba kepanasan setiap hari, saudara gelisah. Tetapi hatimu percaya kepada Allah, tetapi dalam realita saudara mengalami kondisi yang tidak stabil. Hal ini harus diperhatikan. Saudara, sering kita bicara tentang Tuhan, tentang kekudusan dan lain sebagainya, tetapi kita tidak memperhatikan realita bahwa sesungguhnya hidup kita ini tidak memiliki yang namanya kekuatan untuk menjalani hidup. Karena kekhawatiran masih lebih kuat, ketakutan kita masih lebih kuat dibanding kepercayaan kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak berdiri di atas dasar yang kuat. Kita harus mulai memperhatikan dasar yang kita miliki ini benar atau tidak. Jangan-jangan dasar yang kita pijak, yang kita berdiri, bukan dasar yang seharusnya. Tetapi kepintaran kita masih bersandar kepada pengalaman kita. Kita masih berpikir kita masih bisa, masih mampu, masih hebat. Kita masih kuat, kita masih bisa mengandalkan apapun yang kita miliki. Sering kita berpijak di atas dasar kemampuan kita. Kita sepertinya kita mencari Tuhan, tetapi yang kita andalkan adalah kekuatan kita sendiri. Ini harus kita ubah, saudara. Kita harus mulai berpikir bahwa semua yang dapat kita andalkan dalam kehidupan ini bisa saja sirna, bisa saja selesai, bisa saja tidak bisa kita pegang lagi. Yang dapat kita pegang hanya satu, Tuhan. Maka benarlah firman berkata hari ini, jikalau dasar kita kuat, kalau pegangan kita kuat, kalau Allah memang benar-benar menjadi satu-satunya kekuatan kita, maka kita akan tahan berdiri menghadapi apapun. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan tetap memandang Allah dengan kudusan kita dengan benar. Kita akan bisa benar-benar hidup seperti yang Allah kehendaki. Kalau pijakan kita benar. Pijakan itu bicara tentang pengharapan kita, tentang kepercayaan dan keyakinan kita, tentang sesuatu yang harus kita raih, yang kita pikirkan, yang kita utamakan, yaitu Allah itu sendiri. Saudara harus mulai menyadari bahwa kalau bukan Allah yang kita pegang, kalau bukan Allah yang menjadi sandaran kita, kalau bukan Tuhan yang menjadi tujuan utama kita, masih ada kesempatan untuk kita bisa hancur. Masih ada celah untuk iblis bisa merongrong kehidupan kita. Jadi dari perenungan hari ini, kesimpulan yang ingin saya tarik buat saudara, jangan andalkan kekuatan sendiri. Jangan merasa sudah bisa hidup, bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Kita harus mulai ingat bahwa semua yang dapat kita miliki karena Tuhan. Semua yang dapat kita lakukan itu karena Tuhan. Bahkan pencapaian yang dapat kita raih itu pun karena Tuhan. Jadi tidak ada sisi yang lain yang dapat kita banggakan selain Tuhan. Tuhanlah yang dapat mengerjakan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi memiliki pijakan yang benar di mana firman itu kita tahu, kita imani, kita hidupi dalam kehidupan kita, itu akan menjadi dasar yang kuat. Allah sendiri yang akan menuntun dan menyertai kita menghadapi apapun. Saudara akan tetap tegak berdiri kalau saudara percaya bahwa Allah itu benar-benar menjadi satu-satunya tujuan kehidupan kita. Kalau di sini dikatakan bahwa orang yang mendengar firman dan melakukannya, dia seperti orang yang berdiri di atas batu karang, orang yang bijaksana, maka saya percaya orang yang demikianlah adalah orang yang mempercayai Allah dan berpegang teguh kepada Allah. Tidak bergeser hatinya. Hatinya tetap stabil untuk tetap mengakui bahwa Allah itu adalah di atas segalanya. Dalam segala lakunya, itu Allah yang bekerja. Dalam segala aktivitasnya, itu Allah yang menyertai.
Dalam segala pencapaiannya itu Allah yang memberikannya. Orang demikianlah yang merenungkan firman, yang melakukan atau yang berpijak di dalam hadirat Allah. Yang berpijak dalam dasar di batu karang yang benar. Semoga Tuhan menolong kita, saudara. Semoga Tuhan menolong kita untuk memiliki pijakan yang benar. Tuhan akan menolong kita untuk memberikan kita pengertian agar supaya benar-benar kita berpijak di dasar yang benar. Kita mengerti melakukan firman Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita. Amin. Puji Tuhan.